Maqali inna kalima kitab fa'alayya kum faqali alai inna kalima ummati fi inna kalima fima Allah. La sidi inna kalima Mekah Madinah laqad inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqali inna rahmatan sahabat Sayyidina li Umar, Utsman, Abu Bakar. Laqad inna kalima fima Allah. Subhanallah. Maqali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa maqali inna rahmatan Islam. Indonesia maha faqal asyidi inna kalima fima Allah. Naam, faqad innaka Indonesia maqali inna rahmatan kitab. Maqali inna rahmatan Quran. Fa di innaqal Indonesia. Fa faqad inna asyidi innaka lima fima Allah. Alhum maqali inna lama ummati fi innaka lima fima Allah. Kepro atuh. Itulah serangkaian kalimat dalam bahasa Suryani yang diucapkan oleh Mama Ghufron dan viral di media sosial. Ya, Mama Ghufron ini teman-teman pimpinan pesantren unik, yakni singkatan dari Uli Nuril Islamil Qayyidi yang bertempat di Malang. Nah, nama beliau aslinya adalah Iyus Sugirman, sedangkan nama Ghufron atau nama lengkapnya Abdul Ghufron Al-Bantani itu merupakan nama yang diberikan oleh gurunya, yakni Abuya Mama Armin. Mama Ghufron juga mengaku sebagai keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani, namun akhirnya diklarifikasi oleh Ki Haji Majazi Banten bahwa dia bukan dari keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, selain mengaku sebagai cicitnya Syekh Nawawi Al-Bantani, Mama Ghufron itu juga mengaku memiliki sejumlah kesaktian dan keahlian. Di antaranya, dia mengaku bisa membelah langit, mengendali hujan, menjaga gawang neraka, mampu berbicara dengan malaikat, dengan mayat, dengan hewan, dan pakar bahasa Samawi, yakni bahasa Arab, Ibrani, dan khususnya Suryani. Ya, obsesi ingin memiliki kesaktian memang sudah menjadi budaya di kita. Mirip seperti kondisi yang ada di India ya. Dan masyarakat pun terbawa karena sama-sama terobsesi dengan ilmu-ilmu sakti. Maka orang-orang yang dianggap sakti seperti ini itu selalu mendapatkan posisi spesial di suatu daerah. Ya, seperti yang sudah kita lihat sebelumnya, seperti Joko Kendil, Gus Syamsuddin, dan serangkaian orang-orang yang dianggap sakti lainnya. Namun menariknya teman-teman, fenomena begini itu cenderung lebih subur di kawasan Pulau Jawa daripada di pulau-pulau lainnya. Menunjukkan bahwa sosial budaya di Jawa itu memang memiliki mentifak tersendiri. Oleh karenanya, kalau mau membahas terkait suburnya fenomena orang-orang sakti di Jawa, maka kita harus memahami pula karakteristik tradisi budaya dan sosial orang Jawa itu sendiri. Nah, hanya saja karena saya bukan antropolog, maka di episode kali ini kita tidak akan membahas itu. Melainkan kita akan membahas dan membongkar terkait bahasa Suryaninya Mama Ghufron. Sehingga nanti kita bisa menakar apakah bahasa Suryaninya ala Mama Ghufron ini benar-benar bagian dari bahasa Suryani atau sebenarnya itu bahasa dari bangsa lain atau mungkin dari alam lain ya, atau bahkan berasal dari Yahudi. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih dahulu buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Saya ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan yang lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangan channel ini. Buat yang mau ikut berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi video dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dalam tradisi Islam, bahasa Suryani ini menjadi bahasa spesial oleh beberapa kalangan, khususnya buat mereka yang mendawamkan beberapa kitab mistik klasik, seperti kitab-kitabnya Al-Buni, Maslamah Al-Majriti, dan lain sebagainya. Nah, di kitab ini teman-teman, bahasa Suryani ini digunakan sebagai instrumen aktivitas gaib, yang biasanya diposisikan sebagai mantra seperti itu. Oleh karenanya, dalam tradisi Islam klasik, khususnya bagi mereka yang mendawamkan kitab-kitab dan ilmu mistik ini, bahasa Suryani ini dianggap bahasa gaib atau bahasa suci dalam tanda kutip gitu ya. Nah, mereka juga memahami bahwa Ismul A'dhamnya Allah itu berasal dan ditulis dalam bahasa Suryani. Beberapa istilah-istilah Suryani atau disebut sebagai asma Suryani yang dimaksud itu adalah seperti asma Barhatiyah, Hausamat, Asbauti, Ahyan Sarohian, Adunai, Alu Syadaya, Ajin Ahujin, dan lain sebagainya. Nah, tentang ini sudah pernah kita bahas di episode tersendiri gitu ya. Buat teman-teman yang pengen nonton episode sebelumnya, teman-teman dapat menonton episode ini setelah menonton
video kali ini ya. Nah, karena dianggap sebagai bahasa yang statusnya spesial, maka jangan heran jika mereka menarasikan bahwa bahasa Suryani itu adalah bahasa langit, bahasa kaum malaikat, bahasanya para nabi, khususnya bahasa Nabi Adam, yang sebenarnya pernyataan-pernyataan ini dapat dibantah. Tapi soal signifikansi bahasa Suryani ini, mungkin kapan-kapan akan kita bahas di episode tersendiri nantinya ya. Nah, sebelumnya perlu dipahami teman-teman bahwa bahasa Suryani itu memang benar-benar ada. Bahasa ini teman-teman merupakan bahasa yang ditutur oleh orang yang hidup di kawasan Syria dan sekitarnya, khususnya sebelum era Islam seperti itu. Bahasa ini merupakan bagian dari turunan bahasa Aram dan disebut dengan istilah Lesana Suryaya. Bahasa ini teman-teman menjadi bahasa sucinya orang-orang Kristen Ortodok yang ada di kawasan Syria dan sekitarnya, di mana dahulu orang-orang di kawasan Syria itu masih menggunakan bahasa ini dalam kesehariannya. Itulah sebab Rasulullah SAW memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mempelajari bahasa Suryani ini. Tapi bukan untuk keperluan gaib ya, melainkan untuk kepentingan penerjemahan surat-surat dari delegasi Suriah di masa itu. Nah teman-teman, pertanyaannya adalah, apakah bahasa Suryaninya Mama Ghufran itu memiliki hubungan dengan bahasa Suryani yang aslinya? Di channel YouTube-nya Pesantren Unik, kita akan melihat video di mana Mama Ghufran memperkenalkan ortografi tulisan bahasa Suryaninya. Gampang, siapa pencetusnya? Indonesia, tanah Jawa. Ini orang seperti gini, ini, hah? Betul atau tidak? Dengan melihat ortografi bahasa Suryaninya Mama Ghufran, sebenarnya kita sudah dapat menyimpulkan bahwa bentuk huruf yang diperkenalkan oleh Mama Ghufran itu bukanlah bahasa Suryani yang asli. Ortografi huruf Suryani yang asli itu seperti ini teman-teman. Dia terbagi kepada 3 dialek. Dialek barat disebut sebagai Serto, dialek timur disebut Madhaya, dan dialek klasik disebut Estrangelo. Dan beginilah bentuk tulisan yang ditulis dalam bahasa Suryani yang asli. Bahasa ini juga ditulis dan dibaca dari kanan ke kiri sebagaimana bahasa Arab dan juga bahasa Ibrani. Dan kalau dibaca teman-teman, itu juga bukan seperti sebagaimana caranya Mama Ghufran yang membacanya, yakni dengan makoli-makoli itu. Setidaknya beginilah bunyi dari bahasa Suryani yang asli itu. Maryam rahmanu rahim alainu adarain. تشبحته توديثه وهدره قولوسه رمرومه طوبض لوبوطيل آمنوا إذ بخول زبان وبخول عيدون نيشت ود ناسق. Saat ini teman-teman, bahasa ini itu dilestarikan oleh Kristen Ortodok dan juga penganut Mandeism sebagai bahasa ritual mereka. Karena bahasa ini tidak dituturkan lagi dalam keseharian kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sedangkan tulisan ortografi bahasa Suryaninya ala Mama Ghufran, kita lihat sangat jauh berbeda dengan bentuk huruf dari bahasa Suryani yang asli. Sehingga tentu wajar jika kita tidak mempercayainya dan mempertanyakan dari mana dia mendapatkan ortografi huruf Suryani yang sedemikian rupa seperti itu. Oleh karenanya, kita sepakat bahwa huruf Suryaninya Mama Ghufran, bahkan apa yang diucapkan oleh Mama Ghufran itu bukan sama sekali bahasa Suryani yang dikenal, akan tetapi lebih kepada bahasa buatan sendiri, namun dikasih nama Suryani seperti itu. Oleh karenanya, bahasa Suryaninya Mama Ghufran ini kemudian lebih tepatnya disebut sebagai pseudo Suryani, yakni bahasa Suryani palsu. Tapi sebenarnya teman-teman, kita bisa melacak setidaknya dari mana ortografi bentuk tulisan bahasa Suryaninya ala Mama Ghufran ini berasal. Jadi bentuk tulisan huruf ala Mama Ghufran ini itu disebut jenis tulisan alfabet okultisme. Alfabet okultisme ini itu adalah sebutan kepada bahasa dan tulisan-tulisan yang sengaja dibuat oleh dan untuk komunitas sihir atau komunitas yang menganut tradisi esoterik. Singkatnya, tulisan ini adalah tulisan huruf-huruf sihir atau untuk kebutuhan ilmu sihir dan kegiatan spiritualisme mistik. Biasanya teman-teman digunakan untuk keperluan encoding pesan rahasia, untuk membuat rajah, mantra, sigil, jimat, dan lain sebagainya. Nah, bahasa atau huruf okultisme itu ada berbagai macam bentuk dan asal-muasalnya. Namun di sini mari kita berfokus tulisan mistik dari kalangan Yahudi Kabbalah. Karena asumsinya bisa jadi tulisan mistik yang tercantum dalam buku-buku mistik Islam itu awalnya dipengaruhi oleh kalangan Yahudi mistik atau kaum Bani Israel dengan bahasa Ibraninya.
Jadi teman-teman, dalam tradisi Yahudi mistik, mereka juga memiliki jenis jimat atau aufak yang disebut segulot. Contohnya seperti segulot dari kitab Sefer Raziel Hamalach. Di sini teman-teman bisa menyaksikan bahwa termuat semacam tulisan aneh dan unik. Nah, ini adalah yang dipercaya kaum Yahudi Kabalah sebagai tulisan mistik atau huruf penduduk langit. Nah, pertanyaannya adalah, dari mana Yahudi Kabalah mendapatkan huruf-huruf ini? Nah, untuk memahaminya, maka kita kenali dahulu kitabnya tersebut. Jadi teman-teman, kitab Sefer Raziel Hamalach ini memiliki arti kitab malaikat Raziel. Nah, Raziel ini dalam tradisi Yahudi Kabalah itu dikenal sebagai malaikat yang mengajarkan ilmu hikmah kepada manusia. Ia dikenal sebagai malaikat yang memiliki wawasan mendalam tentang misteri alam semesta. Dia dianggap sebagai malaikat yang bertanggung jawab atas terungkapnya ilmu-ilmu mistik esoterik dan ilmu hikmah, dan yang mengajarkan hal-hal mistik yang kita sebut sebagai sihir, khususnya kepada Bani Israel. Nah, sekilas sosok malaikat ini mirip dengan identitas salah satu dari dua malaikat yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 102 yang diceritakan mengajarkan sihir kepada Bani Israel, yakni Harut dan Marut. Hanya saja teman-teman, walaupun deskripsinya itu mirip, di sini kita tidak dapat menunjukkan secara konkret bahwa Raziel ini adalah salah satu dari mereka. Di sini kita memerlukan lebih banyak variabel untuk dapat memastikan apakah malaikat ini ada kaitannya dengan malaikat Harut dan Marut, kan gitu. Namun menariknya teman-teman, ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir itu mengutip sebuah riwayat bahwa Nabi Sulaiman itu dikatakan telah mengubur kitab-kitab sihir sebelum kewafatannya. Di mana dikatakan pula bahwa dalam tradisi Yahudi itu meyakini jika kitabnya malaikat Raziel ini kemudian diwariskan dan dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Nah, pertanyaannya adalah apakah kitab-kitab sihir yang dikubur oleh Nabi Sulaiman yang diceritakan dalam sebuah riwayat dalam tafsirnya Ibnu Katsir itu adalah kitab yang sama yang dimaksud Sefer Raziel Hamalach ini? Lagi-lagi kita tidak bisa memberikan jawaban yang konkret karena kurangnya data dan variabel yang mendukung. Namun surah Al-Baqarah ayat 102 itu memberikan kepada kita wawasan bahwa di masa Nabi Muhammad ternyata telah ada kaum-kaum Yahudi yang menganut ilmu-ilmu mistik atau sihir sehingga Allah tegur mereka dalam surat Al-Baqarah ini. Oleh karenanya di sini kita memahami bahwa kitab malaikat Raziel ini adalah sejenis kitab magic, kitab ilmu mistik atau sederhananya sebagai kitab sihir yang memuat ilmu-ilmu mistik dan ilmu hikmah yang diajarkan oleh malaikat Raziel kepada Bani Israel. Termasuk di dalamnya penggunaan mantra, jimat, rajah, aufak, dan sigil. Nah, oleh karena itu, tulisan-tulisan yang termuat di sini, yang bentuknya aneh ini, itu diyakini sebagai bentuk tulisannya alam malaikat, yang dinamai sebagai Malakhim, yakni tulisan makhluk langit atau tulisan alam jabarut, tulisannya alam malaikat seperti itu. Di mana malaikat Raziel ini menulis kitab mistiknya tersebut dengan menggunakan tulisannya alam malaikat. Begitu ceritanya. Nah, menariknya teman-teman, tidak hanya di Yahudi, kaum-kaum mistik dari tradisi dan budaya dari belahan dunia lain itu juga mengklaim bahwa mereka juga memiliki bentuk huruf yang diklaim sebagai huruf suci yang berasal dari alam gaib, dari alam malaikat, atau bahkan disebutkan sebagai tulisannya para dewa atau tulisannya Tuhan seperti itu. Jadi jangan heran juga jika Mama Gufron itu mengklaim bahwa tulisan Suryaninya itu adalah tulisannya dari alam malaikat, bahasanya alam malaikat. Ya karena memang begitulah tradisi kelompok para penganut mistis. Nah teman-teman, hal ini mengerucut pada asumsi bahwa besar kemungkinan huruf mistik Suryaninya Mama Gufron itu memiliki hubungan dengan tulisan mistiknya kaum Yahudi Kabalah ini. Karena sekilas ada kemiripan dalam bentuk ortografinya, di mana ujung goresannya itu selalu ada lengkungan lingkaran, mirip seperti huruf Malakhim. Nah, sebagaimana pembahasan kita di episode yang ini, kita sudah memahami bahwa tradisi mistisme Islam dan mistisme Yahudi itu saling mempengaruhi. Di mana di sana kita sudah membahas tentang adanya 4 nama Tuhan Yahudi yang disebut Sheva Hashemon yang termuat dalam kitab mistiknya Al-Buni dan Al-Majriti. Nah, beranjak dari premis itu, maka besar kemungkinan bahwa huruf-huruf gaib yang biasa digunakan dalam kitab-kitab mistik Islam
yang biasanya diaplikasikan dalam rajah, jimat, aufak, dan sigil itu adalah huruf yang diadaptasi dari tradisi kaum mistisme Bani Israel. Contohnya seperti rajah yang termuat dalam kitab Sihrul Manzub karya Said Hussein Al-Falaki, di mana di sana ada sebuah jimat yang ditulis dengan huruf mistik yang ortografinya mirip seperti huruf mistiknya Yahudi Kabbalah dengan garis yang ujungnya melengkung. Atau seperti huruf-huruf rajah yang ada di kitab Ghayatul Hakim. Penulis kitab ini itu tidak menjabarkan daftar huruf-huruf mistik ini dan padannya dengan huruf Arab, sehingga huruf ini tidak dapat dibaca. Namun tetap diyakini mengandung khasiat seperti itu ya. Nah, satu-satunya referensi yang bisa saya temukan terkait kitab yang memuat daftar huruf yang mirip seperti hurufnya Mama Ghufran dan huruf mistiknya Yahudi itu adalah dari kitabnya Ibnu Wahisyah dengan judul Syauqul Mustaham. Sebelumnya perlu dipahami dahulu teman-teman bahwa kitab ini sebenarnya bukan kitab mistik, melainkan kitab yang memuat daftar koleksi huruf-huruf kuno. Nah, pada halaman 36, kita bisa melihat huruf-huruf dengan ortografi unik yang diurutkan berdasarkan padanannya dengan bahasa Arab. Ortografi huruf yang disajikan ini sekilas mirip dengan huruf pseudo-Suryaninya buatan Mama Ghufran, serta juga mirip dengan huruf Malachimnya dari Yahudi Kabbalah, mengindikasikan bahwa kemungkinan ada saling ketersambungan, bahwa huruf Mama Ghufran mungkin berakar dari daftar huruf-huruf ini. Dan huruf-huruf ini kemungkinan dipengaruhi oleh huruf mistiknya dari Yahudi Kabbalah, kan gitu. Nah, hipotesa ini semakin meyakinkan ketika kita membaca deskripsi dari kitab ini, teman-teman. Disebutkan di sana, karakteristik huruf hikmah dari Suryanius, si penulis kitab astronomi dan ilmu berkaitan dengan astrologi atau nujum, dan tolasim, yakni perjimatan, dan segala yang berkaitan dengannya, dan pengamatan dan pembuatan khawatim. Khawatim ini teman-teman bentuk jamak dari khatim ya, di mana khatim itu artinya sigil. Ini sejenis jimat juga gitu ya. Dan hal-hal yang berkaitan dengan roh. Nah, dari deskripsi ini teman-teman kita sudah memahami bahwa huruf ini oleh si pembuatnya itu digunakan untuk hal-hal gaib. Huruf ini merupakan tulisan yang dinisbatkan kepada sosok yang bernama Suryanius. Nggak diketahui ya siapa sosok Suryanius ini, apakah ia adalah seorang Yahudi atau Kristen. Namun yang pasti berdasarkan deskripsinya, ia menggeluti ilmu-ilmu mistik atau okultisme. Dan huruf-huruf ini itu digunakan untuk keperluan itu. Nah, kemungkinan besar teman-teman istilah Suryani yang digunakan oleh Ghufran itu merupakan sosok Suryanius ini. Dan kalau benar demikian, maka bahasa Suryani yang dimaksud Mama Ghufran itu bukan bahasa Suryani yang kita kenal sebagai bahasa Suryani yang asli itu, melainkan bahasa dari sosok yang bernama Suryanius. Jadi Suryani yang dimaksud Mama Ghufran itu adalah dinisbatkan ya kepada nama tokoh Suryanius. Ya, Mama Ghufran mungkin tidak menyadari tentang fakta ini karena dia mungkin mendapatkan dari kitab lain, bukan langsung dari kitab ini ya. Nah, dari serangkaian paralelisasi fakta dan data yang sudah kita jabarkan ini, antara tradisi mistisme Yahudi dan mistisme Islam ini, membuat kita dapat berhipotesa bahwa besar kemungkinan tulisan Suryaninya Mama Ghufran itu berasal dari tulisan mistik dari Yahudi Kabbalah, berdasarkan benang merah yang sudah kita jabarkan dari tadi. Walaupun sekali lagi, kita tidak bisa mengklaim secara mutlak dan konkret gitu ya. Karena besar kemungkinan huruf pseudo-Suryaninya Mama Ghufran ini itu adalah bentuk yang sudah banyak dimodifikasi dari huruf-huruf yang ia pelajari dari kitab mistik Islam sebelumnya. Di mana besar kemungkinan pula huruf yang didapati dari kitab mistik yang dipelajari Mama Ghufran itu memiliki korelasi atau hubungan secara tidak langsung dengan tradisi mistik Bani Israel atau Kabbalah, Yahudi mistik seperti itu. Dalam hal ini adalah huruf Malachim, atau huruf yang diperkenalkan oleh malaikat Raziel yang sudah kita saksikan tadi. Nah, bagaimana pendapat teman-teman mengenai pembahasan kita kali ini? Coba tulis di kolom komentar di bawah video ini. Kalau video ini bermanfaat, klik share dan like-nya dan juga tombol subscribe atau tombol loncengnya untuk mendapatkan updatean video berikutnya. Serta kalau channel Edukun Surah Material, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website.com di kolom deskripsi video maupun di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf kesalahan dan kesalahan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfa Abdillah mohon diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.